Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami akan selalu berulang-ulang menyampaikan kepada para netizen ya, tentang channel Warisbi ya. Netizen mungkin juga banyak bertanya ya, Pak, hari ini kontennya kok sembuh, barangkali diliput ya, mulai wong dodolan bakso, mulai wong dodolan rujak, mulai wong kerja bakti ya, mulai wong dodol gorengan ya, itu diliput sama Pak Hari ya, sama Warisbi. Nah, ini biar masyarakat tahu ya bahwa memang kami dengan adanya rumah YouTube tadi itu merupakan uh, versi YouTube ya, YouTube versi Warisbi ya. Jadi Warisbi dengan YouTube channelnya ini berusaha berbagi manfaat kepada banyak orang. Nah, kalau kebanyakan YouTubers itu kan ada kontennya tuh spesifik ya, misalkan khusus wisata atau khusus bantengan atau apa dan sebagainya. Nah itu kebanyakan seperti itu ya. Nah kenapa saya kontennya sembuh barangkali? Nah itu memang sesuai dengan yang kami harapkan ya, dengan program saya Rumah YouTube ya. Rumah YouTube yang kita batasi lingkup RW ya, itu kami ingin mensosialisasikan kepada warga masyarakat bagaimana dengan membuat program rumah YouTube ya, yang selevel RW tadi ya, rumah YouTube yang ada di RW itu lebih memfasilitasi kepada masyarakat tentang berbagai informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat lebih luas ya. Jadi misalkan ada warga masyarakat yang ingin beriklan ya, itu nanti harapan saya rumah YouTube itu sebagai solusinya ya. Di saat misalkan ada program-program dari RW ya, itu juga menjadi sebuah solusinya. Dan banyak orang juga ya, di saat saya melakukan liputan itu dikira saya ini dapat uang dari YouTube, sama sekali ya, masih 0 rupiah. Nah, memang semata-mata saya bukan berharap adanya penghasilan dari ber-YouTube ini ya, tapi kami lebih kepada bagaimana sih kemajuan teknologi yang sudah luar biasa ini ya. Kami mendesain ya, kami meng-create ya, YouTube ini lebih memberikan kemanfaatan kepada orang banyak ya. Jadi di saat rumah YouTube ini betul-betul dijalankan ya, akhirnya masyarakat tuh bagaimana nanti sampai rugi ya kalau misalkan tidak menonton YouTube channel yang ada di RW tadi ya. Jadi rumah YouTube itu merupakan program resmi dari RW bahwa rumah YouTube yang ada di RW tadi memang keperuntukannya untuk masyarakat ya. Jadi bagaimana menerjemahkan rukun warga di zaman teknologi ini ya. Dari situlah ya kami mengawali dari berbagai konten tadi. Harapan saya masyarakat itu ada respon ya. Di saat kita bikin channel terus masyarakat nggak respon, nah itu kan ya sia-sia ya. Nah, dari situlah ya, di saat kita membuat rumah YouTube ya, kita musyawarahkan di level RW, terus kita sepakati nama channel YouTube-nya apa, dan kita sepakati juga liputannya itu bebas ya, liputan tanpa edit. Itu tujuannya supaya masyarakat ini berpartisipasi ya, supaya masyarakat ini merasa terfasilitasi kebutuhan menyebarkan informasinya. Kan misalkan apa, ada si A misalkan jualan cilok ya, jualan bakso atau jualan mie ya, atau jualan apapun ya yang sifatnya berbau UKM ya, misalkan makanan. Nah itu manfaatkan YouTube channel ini ya. Jadi bikin konten sendiri ya, bikin konten sendiri langsung
kirimkan hasil liputannya tadi ke admin. Dalam hal ini kalau memang adminnya tadi misalkan ada perangkat RW, ya kita sebutkan ya kontak personnya di dalam mensosialisasikan rumah YouTube-nya tadi, ya. Jadi bisa misalkan liputan tentang misalkan anaknya si A ulang tahun, ya si A itu anaknya pinter ngaji, ya, atau kegiatan berot atau kegiatan kerja bakti, ya, atau pengajian, ya, pokoknya semua, ya. Nah dari sini di saat nanti kita bisa pahami lebih lanjut, peluangnya mendapat penghasilan dari YouTube tadi juga lebih besar, ya, peluangnya, ya, dengan konten sembarang kalir tadi, tapi dengan ketentuan, ya. Begitu juga dengan adanya rumah YouTube ini, ya, bagi anak-anak yang punya kreatif, ya, di bidang edit mengedit, ya, ini juga peluang, ya. Contoh misalkan sudah sering saya sampaikan berkali-kali, ya, misalkan ada masyarakat yang punya hajatan, kita shooting, ya, kita edit yang bagus. Nah dari situlah jasa menyoting dengan mengedit tadi, itu kita tawarkan kepada masyarakat. Nah, jadi masyarakat di saat misalkan melihat, ya, menyaksikan dari hasil edit atau hasil kita meliput tadi bagus, ya, karena namanya kalau sudah kreator itu kan otomatis bagus, ya. Jadi hasil sebuah kreasi, ya, sebuah karya, ya, itu nanti akan laku. Jadi di saat kita sudah mengedit sebuah kegiatan hajatan, misalkan pernikahan, ya, atau apa, ya, kita tayangkan dan kita promosikan, ya, bagi warga masyarakat yang mau memanfaatkan jasa saya. Misalkan ada paket-paketnya, ya, paket lengkap, misalkan mulai siraman sekian juta misalnya. Nah, itu berpotensi sekali, karena di saat masyarakat berhajatan itu, ya, masyarakat hajatan itu habisnya banyak, ya, sampai 15 sampai 20 atau bahkan sampai 50 juta. Makanya kalau misalkan kegiatan hajatannya tadi misalkan diliput dengan bagus, ya, saya kira ini menjadi sebuah peluang, sehingga berpotensi dengan adanya rumah YouTube tadi bagi teman-teman kreator tadi cepat dapat duit, ya, dengan menawarkan jasa edit tadi. Begitu juga di saat misalkan kita coba memprofil misalkan SD, MI, mungkin TPG, ya, mungkin apa Aliyah atau SMK dan lain sebagainya, itu juga potensi untuk mendapatkan uang. Jadi ada percepatan untuk mendapatkan uang dengan adanya rumah YouTube ini. Nah, dari situlah saya juga sangat berharap rumah YouTube ini nanti juga akan menjadi pemodelan pemberdayaan UMKM, ya, seperti yang diharapkan oleh Kepala Desa Sumberkeradenan, ya. Di dalam setiap kesempatan beliaunya menyampaikan, ya, ada anggaran yang lumayan besar, ya, yang difokuskan ke RW. Ya, jadi ada dana 15 juta dari BUMDes, ya, yang akan dipercayakan kepada RW, ya, dengan ketentuan ada kepengurusan, ya, atau membuat kelompok atau komunitas, dan nanti membuat semacam proposal, ya, kira-kira untuk apa. Terus bisa untuk simpan pinjam, ya, bisa untuk kegiatan usaha, ya, tentunya juga ada ketentuan-ketentuan yang disyaratkan untuk berkontribusi ke BUMDes, ya. Dari situlah besar harapan kami dengan adanya rumah YouTube ini, bagaimana menyelamatkan misalkan dana yang dipinjamkan kepada masyarakat tadi itu agar aman, ya. Hanya banyak cerita, ya, misalkan pinjamnya gampang, ya, balik ruwet, ya, alias bulat. Nah, dari sini harapan saya nanti rumah YouTube
dibuat dulu setiap RW-nya ya, sehingga untuk mengetahui perputaran keuangan tadi bisa di-up di YouTube. Misalkan ya ada si A pinjam 2 juta, misalkan ada kesanggupan ngangsur per bulannya berapa, terus memberikan penghasilan berapa misalnya. Nah dari situ akhirnya masyarakat nanti bisa tahu ya tentang perputaran keuangan yang ada di RW, sehingga dari situ besar harapan bagi yang pinjam ya itu paling nggak sudah ada warning ya, bahwa namanya pinjam juga harus mengembalikan. Dan besar harapan kami nanti peran ulama juga terkait dengan ini ya. Nanti kalau misalkan dana yang ada di RW tadi misalkan ya sudah digulirkan kepada warga masyarakat, misalkan ada yang pinjam 2 juta, ada yang 1 juta, misalkan ada yang 3 juta, misalkan untuk mengawali sebuah usaha tadi, kita minta tokoh ulama ya atau kiai kampung ya, itu kita mintai bantuan doa ya supaya yang pinjam-pinjam tadi diberikan keberkahan, usahanya lancar ya, terus angsurannya juga lancar ya, dan semoga diberikan kesehatan, keselamatan ya. Kalau memang sudah berkeluarga itu didoakan agar keluarganya menjadi sakinah mawaddah warahmah dan sebagainya, sehingga yang pinjam tadi ya dia akan adem, dalam artian dia akan berpikir positif bahwa usahanya harus berhasil karena didoakan kiai kampung misalnya. Dari situlah besar harapan kami ya rumah YouTube nanti itu sebagai wadah kreasi kreatif anak-anak muda, juga sebagai wadah memfasilitasi pelaku usaha, juga bisa menjadi sentra jual beli apapun ya, mau jual beli rombeng atau apa bisa di situ ya. Begitu juga kalau misalkan mau promo, mau kerjasama dengan dunia wisata, dengan dunia usaha, itu potensinya ada ya. Sekali lagi ya, kalau misalkan mengundang saya untuk mengadakan satu liputan tadi ya, itu bukan kami komersil ya, karena dari YouTube kami belum mendapat penghasilan ya. Harapan saya ya ada uang bensin lah ya, uang bensin ya nggak usah besar-besar, mau 50 mau 100 itu wis semampunya. Soalnya apa, daripada nanti seudon Pak Hari itu ngeliput pasti dapat uang, enggak ya, demi Allah saya sampai sekarang tuh serupiah pun belum dapat ya dari YouTube ya. Kalaupun subscribe saya sudah 1000 lebih ya, tapi untuk viewernya, untuk penontonnya itu masih kurang ya, karena materi-materi saya itu memang ya materi-materi yang biasa aja ya, jadi lebih ke edukasi, motivasi ya, pembelajaran ya, mengajak ya tentang kemanfaatan bagaimana kita dengan membuat rumah YouTube tadi, insya Allah kita menjadi orang yang manfaat bagi lingkungan di sekitar dan sebagainya. Jadi sekitar itu aja ya. Sekali lagi ya saya mohon maaf ya kalau misalkan saya mengadakan liputan misalkan kurang bagus atau bagaimana, memang mampu saya di situ ya. Jadi kegiatan saya itu kadang-kadang satu hari saya sampai meliput 2 kali kegiatan, sehingga tidak sempat ngedit ya, dan memang tidak mampu ngedit ya. Akhirnya pokoknya setelah liputan ya sudah, misalkan saya hanya bisa menggabungkan dari cuplikan-cuplikan liputan ya, langsung kita upload, hanya itu aja kemampuan saya. Dan harapan saya dengan rumah YouTube juga gitu ya, jadi masyarakat jangan takut-takut membuat konten ya. Misalkan mau jual sepeda motor ya di sorting sepedanya ya, dari muka, belakang, dari samping kanan, samping kiri, dari atas ya. Kalau dari bawah nggak perlu ya. Terus infokan ini sepeda motor mau tak jual, misalkan STNK-nya masih panjang atau bagaimana. Jadi bikin aja, atau misalkan ada kerja bakti atau apa dan sebagainya. Ya mungkin itu ya sekilas info dari Warisbi YouTube ya. Warisbi YouTube merupakan versi Warisbi di dalam membuat channel YouTube agar punya kemanfaatan bagi masyarakat lebih banyak.
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.